Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Baik lagi di YouTube channel TBSM Lovers Kagrisa dengan saya Agus Sugiarto, Sarjana Pendidikan dari SMK PGRI 1 Surabaya. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran di teknik otomotif TBSM sepeda motor. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membantu mereview hasil pekerjaan saya di LK 2.2 masuk ke pengembangan perangkat pembelajaran di penentuan solusi. Nah, untuk di part kelima ini yang sebelumnya di part keempat sudah saya paparkan juga buat teman-teman untuk membantu teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan dalam pengisian atau pembahasan pengerjaan di LK 2.2 untuk menentukan solusi atau penentuan solusi. Nah, pada kali ini saya mohon izin untuk bisa memaparkan ini hasil pekerjaan saya. Jadi ada dua masalah, namun ini saya paparkan terlebih dahulu di permasalahan yang pertama. Untuk di permasalahan kedua, insya Allah nanti akan kami paparkan di part yang keenam. Nah, langsung saja Bapak Ibu, ini coba kami sharekan dari hasil pekerjaan saya. Kalau Bapak Ibu melihat dari untuk format tabulasinya di sini, itu kalau disesuaikan di LMS maka ada penamaan kolom yang terbalik Bapak Ibu. Nah, ini yang saya dapatkan dari LPTK UNM Universitas Negeri Makassar yang memang sudah memberikan acuan pengisiannya seperti ini. Dan kalau menurut saya ini sudah runtut untuk dalam dalam pengerjaan LK 2.2, yang mana ini Bapak Ibu langsung saja di kolom yang kedua dan ketiga itu merupakan nanti Bapak Ibu kopian dari LK 2.1, yaitu eksplorasi alternatif solusi, kemudian analisis alternatif solusi. Yang mana di eksplorasi alternatif solusi itu Bapak Ibu menuliskan kajian literatur dari minimal 3 kajian literatur jurnal atau bahkan bisa lebih. Kemudian juga dikaitkan dengan hasil wawancara baik dari guru, rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas maupun dari pakar pendidikan. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu menganalisis alternatif solusi tersebut dengan menuliskan atau memaparkan kelebihan atau keunggulan ataupun bahkan kelemahan dari kajian-kajian literatur alternatif solusi. Artinya di sini akar penyebab masalah saya yaitu saya mengambil dari model pembelajaran. Jadi saya sesuaikan di sini ada beberapa model pembelajaran. Itu saya menggunakan ada Contextual Teaching and Learning JTL. Terus kemudian kedua itu saya mengambil dari NHT, Number Head Together. Kemudian yang ketiga itu saya ngambil dari Problem Based Learning. Kemudian yang keempat yaitu saya ngambil tentang model pembelajaran kooperatif tipe TPSQ, Think Pair Square. Kemudian yang terakhir yaitu model pembelajaran inquiry. Nah, dari model tersebut, 5 model tersebut, model pembelajaran tersebut, maka ini untuk solusi yang relevan itu saya ambil tentang penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, ini Bapak Ibu kalau di LMS itu yang solusi yang relevan ini kan ada di kolom keempat. Nah, kalau di LMS yang Bapak Ibu download formatnya itu nanti akan masuk ke kolom yang ketiga Bapak Ibu. Nah, untuk yang di kolom ketiga ini analisis alternatif solusi itu akan masuk ke kolom 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah ditentukan oleh LPTK dan mungkin juga dari Bapak Ibu dosen. Jadi mungkin tiap LPTK dan Bapak Ibu dosen itu punya persepsi masing-masing. Jadi Bapak Ibu mungkin mengikuti saja pola yang sudah ditentukan oleh LPTK dan dosen masing-masing.
Seperti itu. Nah, untuk dianalisis penentuan solusinya, mungkin ini bisa saya besarkan Bapak Ibu. Ini adalah seperti yang sudah saya paparkan kemarin, bahwa ini Bapak Ibu menuliskan bisa dibilang latar belakangnya Bapak Ibu. Ibu memilih masalah itu, kemudian latar belakangnya apa. Nah, contohnya di sini berdasarkan hasil identifikasi masalah pembelajaran di kelas 11 TBSM, karena nanti ini saya sudah mengerucutkan ke 11 TBSM Bapak Ibu, karena saya mengajar TBSM itu adalah teknik dan bisnis sepeda motor di sekolah kami, yaitu SMK PGRI 1 Surabaya. Ditemukan bahwa siswa cenderung memiliki semangat dan kemandirian belajar yang rendah. Nah, ini berdasarkan hasil tersebut, nah, siswa pada umumnya tidak memiliki rasa percaya diri, kemudian pada kemampuannya sendiri, selalu mengandalkan orang lain, belum mampu menyelesaikan tugasnya, tidak memiliki hasrat untuk memperoleh prestasi yang tinggi, tidak memiliki keinginan untuk bersaing dan berkompetisi, belum mampu mengevaluasi dan mengatur belajarnya secara efektif, serta belum dapat mengambil inisiatif dalam keputusan pada masalah yang dihadapi, serta siswa belum mempunyai kemandirian yang tinggi sehingga siswa tersebut akan kurang bahkan tidak memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam belajar. Seperti itu. Jadi ini adalah latar belakang, atau Bapak Ibu bisa menuliskan secara nggak langsung untuk hal-hal yang negatifnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka di sini saya lanjutkan kembali. Setelah dieksplorasi dan dianalisis, ini menurut dari kajian literatur dan wawancara, ditemukan bahwa yang menjadi akar penyebab masalah yaitu adalah model pembelajaran yang digunakan guru selama ini adalah kurang mendukung perkembangan kemandirian belajar siswa atau semangat dan kemandirian belajar siswa, seperti itu. Nah, kemudian melalui berbagai kajian literatur dan wawancara ditemukan bahwa salah satu model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan model problem based learning atau PBL. Nah, ini seperti saya paparkan kemarin di part yang keempat. Nah, ini mengapa gitu. Jadi poin ini masuk ke paragraf kedua Bapak Ibu ya. Mengapa begitu loh? Mengapa Bapak Ibu memilih PBL misalkan ya, atau mungkin nanti Bapak Ibu memilih PJBL, atau mungkin tipe inquiry, atau mungkin penerapan media pembelajaran, apapun itu ya, yang sesuai dengan nanti yang Bapak Ibu pilih untuk solusi yang relevan itu. Maka ini adalah jawaban saya. Yang pertama, model problem based learning ini menjadikan siswa sebagai fokus pembelajaran. Pembelajaran pun akan menjadi lebih interaktif karena siswa dituntut untuk berpartisipasi secara langsung. Dengan membagi siswa ke dalam beberapa grup, siswa akan merasa terpacu untuk lebih terlibat dan mendiskusikan cara menyelesaikan masalah. Yang kedua, model problem-based learning ini akan mendorong siswa untuk berpikir kritis dan tidak hanya sekedar menghafal teori. Untuk menemukan solusi yang tepat, siswa dituntut untuk mencari cara dan juga melatih kemampuannya dalam berpikir kritis. Dan yang ketiga, model problem based learning PBL ini menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus belajar mengomunikasikan sesuatu dengan baik dengan memberikan suatu masalah untuk dipecahkan bersama kelompok dan siswa diajak untuk menemukan solusi dengan berdiskusi dan bertukar pikiran. Nah, kemudian dengan demikian, paragraf yang ketiga, dengan demikian model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa agar melakukan aktivitas belajar yang berpotensi sehingga membuatnya berpartisipasi aktif dan kreatif dalam belajar. Nah, ini ada penekanan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini mencari nantinya pendapat atau nanti istilahnya di sini berkaitan dengan hal ini menurut yang ada di literatur Bapak Ibu ya. Menurut Dat, Allen dan Wade dalam Jono Miharjo Triyono ini tahun 2019 di halaman 41, model problem based learning ini menyediakan kondisi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis serta memecahkan masalah kompleks dalam kehidupan nyata sehingga akan memunculkan budaya berpikir pada diri siswa. Nah, ini intinya adalah Bapak Ibu itu mencari literatur yang nanti menguatkan di sini Bapak Ibu ya, menguatkan di model pembelajaran ini yang Bapak Ibu terapkan itu nantinya menjadi solusi ya. Nah, seperti ini. Maka ada beberapa hasil dan juga Bapak Ibu juga menuliskan kajian penekanan untuk hasil penelitian. Nah, seperti itu. Penelitian ini PBL ini
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semangat dan kemampuan belajar siswa. Jadi Bapak Ibu juga mencari literasi paling enggak 3 Bapak Ibu ya. 3 hasil penelitian Bapak Ibu tuliskan di sini. Jadi istilahnya kayak ringkasan rangkuman sebenarnya. Bapak Ibu telah menuliskan saja untuk penelitiannya siapa dan tahunnya kapan, seperti itu. Oke. Terus kemudian paragraf berikutnya adalah yang 4, model problem based learning ini memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan. Jadi Bapak Ibu menuliskan yang seperti saya paparkan kemarin itu adalah menuliskan kelebihan dan keunggulan begitu. Dan itu sudah dikaitkan dengan kajian literatur. Contoh di sini saya menuliskan menurut Kurniasi dan Sani tahun 2016 untuk meningkatkan semangat dan kemandirian siswa dalam belajar untuk mentransfer pengetahuan yang baru serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan kreatif. Nah, seperti itu. Ini hasil pendapatnya dari menurut organisasi gitu. Selain itu, menurut Warsono, penerapan model pembelajaran problem based learning ini untuk apa? Bisa minimal 2 Bapak Ibu, ya, untuk pendapatnya dari peneliti yang lain seperti itu. Kemudian setelah itu paragraf berikutnya adalah, Bapak Ibu menuliskan dengan demikian sudah jelas bahwa, jika model problem based learning PBL ini diterapkan, itu nanti hasilnya apa begitu loh. Dampaknya apa? Saya tuliskan, maka permasalahan rendahnya semangat dan kemampuan belajar siswa dapat teratasi gitu loh. Dan sebaliknya, jika model problem based learning PBL ini tidak diterapkan, maka apa nanti begitu loh. Nah, di sini saya tuliskan, maka harapan untuk mengembangkan semangat dan kemampuan belajar siswa itu sulit untuk diwujudkan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menguraikan, misalnya semangat belajar ini penting itu dimiliki siswa itu karena apa, bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu ending akhir. Kemudian jangan lupa nanti Bapak Ibu menuliskan daftar pustaka. Nah, triknya tadi Bapak Ibu yang sudah menuliskan tadi di sini itu di kajian jurnal itu Bapak Ibu kalau bisa disimpan di dalam bentuk folder seperti itu untuk permasalahan pertama. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menuliskan daftar pustakanya seperti itu. Oke. Mungkin saya tidak begitu menjelaskan pengisian daftar pustaka seperti apa. Bapak Ibu bisa nanti melihat dari isian jurnal itu yang di halaman terakhir biasanya itu ada daftar pustaka. Bapak Ibu menuliskan. Jadi mulai dari nama, kemudian tahunnya, kemudian dari judulnya. Nah, kalau perlu nanti Bapak Ibu ditambahkan juga mulai dari aksesnya kapan dan linknya itu apa, Bapak Ibu bisa lebih lengkap di situ. Kalau untuk dalam menuliskan di daftar pustaka begitu. Ya, jadi itu yang bisa sedikit saya paparkan dari hasil pekerjaan saya. Ini yang pertama, karena nanti masih ada yang di permasalahan kedua Bapak Ibu. Ya, ini memberikan gambaran saja kepada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa menuliskan format yang pertama ini, saya yakin untuk yang kedua pasti akan bisa. Tinggal Bapak Ibu jeli untuk mencari di kajian literaturnya, seperti itu. Ya, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan juga mungkin buat para peserta calon ya, atau mungkin yang belum lolos ke PPG untuk di tahap berikutnya. Maka dalam pengisian-pengisian kurang lebih seperti ini, namun nanti menyesuaikan dari tiap dosen dan LPTK-nya masing-masing, karena kadang punya persepsi masing-masing. Ya, itu aja dari saya. Jangan lupa hashtagnya adalah salam sehat, salam bahagia. Kemudian wani lulus bareng PPG tahun 2022. Kemudian hashtagnya lagi adalah kita bisa saling membantu pada sesama teman kita, kelompok dan sebagainya, agar nanti bisa sukses bareng. Maka ada hashtagnya lagi, yaitu adalah ojo lali kancane. Dan terakhir adalah sak duluran sak lawase. Ini saya mohon maaf, saya menggunakan bahasa Jawa ya. Oke, itu aja, terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.